Halo, selamat datang. Di zaman serba digital ini, sadar atau enggak, kita tuh meninggalkan jejak di mana-mana. Setiap klik, setiap foto yang kita unggah, semuanya ngebangun sebuah cerita tentang siapa kita. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita melindungi cerita itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah ternyata rumit banget. Setiap kali kita googling sesuatu, nge-like postingan, atau bahkan cuma scroll-scroll aja, kita lagi nambahin satu halaman baru ke buku cerita digital tentang diri kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita meninggalkan jejak, tapi siapa aja yang bisa baca cerita itu, inilah yang akan kita telusuri. Oke, sebelum kita bisa melindungi data kita, ya kita harus kenal dulu dong apa yang mau dilindungi. Jadi, mari kita mulai dari dasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi itu? Kuncinya ada di frasa dapat diidentifikasi. Ini artinya data pribadi itu lebih dari sekedar nama atau nomor KTP kamu. Coba bayangin kayak potongan puzzle deh. Satu potongan mungkin cuma nunjukin lokasi kamu sekarang, potongan lain mungkin cuma berisi daftar musik yang kamu suka. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi begitu potongan-potongan ini digabungin, wah bisa jadi gambaran utuh yang nunjuk langsung ke kamu. Nah, undang-undang di Indonesia itu ngebagi data kita jadi dua kategori penting. Pertama, ada data umum. Ini informasi dasar kayak nama lengkap atau jenis kelamin. Tapi yang kedua ada data spesifik. Dan ini jauh lebih sensitif. Contohnya, riwayat kesehatan kamu, data sidik jari, bahkan pandangan politik. Karena sifatnya yang sangat pribadi, data spesifik ini butuh perlindungan yang super ketat. Nah, ini dia contoh nyata betapa pentingnya sebuah konteks. Nama kamu kalau ada di daftar teman di media sosial, mungkin rasanya biasa aja. Tapi gimana kalau nama yang sama muncul di daftar pasien sebuah klinik spesialis? Tiba-tiba, informasi yang tadinya umum jadi sangat pribadi dan sensitif. Jadi ingat ya, di dunia data, konteks itu segalanya. Oke, kita udah paham apa itu data pribadi. Pertanyaan selanjutnya, pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara data itu jalan-jalan dari HP kamu, nyeberang dunia, sampai ke tujuan? Yuk, kita ikuti jejak perjalanan data yang sering kali nggak kelihatan ini. Coba deh bayangin, kamu mau ngirim novel tebal ke teman lewat pos. Kamu kan nggak mungkin kirim semuanya dalam satu amplop raksasa kan? Pasti lebih masuk akal kalau novel itu kamu bagi per bab, dimasukin ke beberapa amplop kecil biar lebih gampang dikirim. Nah, protokol inti internet yang namanya TCP/IP itu kerjanya persis kayak gitu buat data digital kamu. Prosesnya kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya logis banget. Pertama, data kamu dipecah-pecah jadi paket kecil. Terus, tiap paket dikasih label alamat IP tujuan. Habis itu, ribuan router di seluruh dunia kerja bareng kayak kurir super cerdas, masing-masing nyariin rute tercepat buat tiap paket. Dan akhirnya, semua paket itu disusun lagi dengan urutan yang pas di tujuan. Hebatnya, semua ini terjadi dalam kedipan mata. Nah, ini nih fakta yang suka bikin kaget banyak orang. Internet itu bukan cuma awan tak kasat mata. Sebagian besar data di dunia ini, termasuk video yang lagi kamu tonton, itu melesat dengan kecepatan cahaya lewat kabel-kabel fiber optik raksasa yang membentang di dasar samudera, menghubungkan satu benua dengan benua lainnya. Keren kan? Tapi, perjalanan data yang super cepat dan efisien ini, sayangnya juga membuka celah buat berbagai risiko. Sekarang, yuk kita kenali apa saja sih ancaman yang mengintai data pribadi kita di dunia maya? Ancamannya itu macam-macam loh. Mulai dari yang klasik kayak penipuan finansial atau phishing yang ngincer data rekening bank kamu, sampai yang lebih personal dan mengerikan kayak doxing. Doxing itu di mana informasi pribadi kayak alamat rumah atau nomor telepon disebar ke publik tanpa izin. Biasanya buat neror atau intimidasi. Semua ini bukan cuma cerita, risikonya nyata dan dampaknya bisa parah banget. Dan ini ngasih kita perspektif baru. Isunya bukan lagi cuma soal individu. Kalau data bocor dalam skala masif, ini bisa jadi masalah keamanan nasional. Jadi, ngelindungin data pribadi itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga jadi tanggung jawab kita bareng-bareng sebagai warga negara. Oke, setelah dengar semua ancaman tadi, mungkin jadi sedikit ngeri ya. Tapi tenang, kita nggak sendirian kok dalam pertarungan ini. Ada dua penjaga digital utama yang siap melindungi kita. Mari kita lihat gimana hukum dan teknologi ini bekerja sama. Gini deh cara gampang mikirinnya. Hukum, kayak UU Perlindungan Data Pribadi kita, itu ibarat buku peraturan. Isinya ngejelasin hak-hak kita dan aturan main buat siapapun yang megang data kita. Sementara itu, teknologi, contohnya enkripsi, itu adalah gembok dan kuncinya. Dia yang secara aktif ngamanin data kita. Jadi, keduanya ini harus jalan barengan. Dan perlu kita tahu juga nih, kalau perlindungan data pribadi ini tuh bukan hal yang baru-baru amat.
Hak kita untuk merasa aman dan terlindungi privasinya itu bahkan sudah dijamin di Konstitusi negara kita, UUD 1945. UU PDP yang lebih baru ini fungsinya untuk memperkuat dan ngasih detail lebih lanjut buat era digital sekarang. Sekarang, yuk kita intip si gembok digital ini, enkripsi. Secara umum ada dua jenis. Yang pertama, enkripsi simetris. Dia pakai satu kunci yang sama buat ngunci dan ngebuka data. Tapi yang lebih canggih dan sering kita dengar itu enkripsi asimetris atau end-to-end encryption di aplikasi chat. Dia pakai dua kunci. Satu kunci publik yang bisa dibagiin ke semua orang buat ngunci pesan dan satu kunci private yang cuma kamu doang yang punya buat ngebuka pesannya. Nah, ini yang bikin super aman. Oke, teori udah, konsep udah. Sekarang bagian paling pentingnya nih, apa yang bisa kita lakuin secara nyata? Mari kita masuk ke langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan sekarang juga untuk membangun perisai digitalmu sendiri. Ini dia perisai pribadi kamu, dan tiap lapisannya itu penting. Mengaktifkan otentikasi dua faktor atau 2FA itu wajib hukumnya, karena ini nambahin lapisan keamanan ekstra yang susah banget ditembus. Terus, jangan males bikin password yang beda-beda buat tiap akun. Dan satu lagi, jangan pernah sepelekan notifikasi update software. Update itu seringkali isinya nutup celah keamanan. Setiap langkah kecil ini bikin perisai kamu makin kuat. Pada akhirnya, data kita itu kan cerminan diri kita. Cerita tentang siapa kita, apa yang kita sukai, dan kemana kita pergi. Jadi, melindungi data itu sama artinya dengan melindungi identitas kita sendiri. Pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk menulis bab selanjutnya dari kisah digital Anda dengan lebih aman?